الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة يا أيها الحاضرون أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وارحم إن شانئك هو الأبتر. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat khusus bagi diri khatib, umumnya bagi hadirin semua. Marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biarpun hari ini dengan kondisi yang masih luar biasa, tapi mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tasyrik ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, izinkanlah khatib membawakan tema pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah-kisah Nabi Ibrahim dan kisah-kisah yang lainnya dimuat dalam Al-Quran, sangat tepat dijadikan pelajaran bagi kita semua, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan beragama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana fi qisasihim ibratul li ulil albab, al-ayat, yang artinya sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kalian yang beriman. Surat Yusuf surat ke-12 ayat 111. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Betapa berat ujian dan cobaan yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bermulai berselisih paham dengan ayahnya, dibakar hidup-hidup, berpisah dengan keluarganya, harus menyembelih anak semata wayang dan yang ia sayang, namun dengan asas tulus dan ikhlas, taat dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim akhirnya lolos dan lulus dalam melewati berbagai ujian dan cobaan yang diberikan kepadanya. Lalu bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena di dalam Al-Quran cuma dua nabi yang Allah dicontohkan bagi kita. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah contoh suri tauladan bagi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pertama adalah pendekatan diri
demi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran dan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu keniscayaan, apalagi sekarang di musim Covid-19. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus optimis karena Allah dekat dengan kita sebagaimana yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat. Abu Bakar tatkala dia dikejar oleh kafir Quraisy, maka dia berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka Rasulullah selamat dari kejaran kafir Quraisy tersebut, sebagaimana berkaitan dengan turunnya surat At-Taubah, yaitu ayat keempat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pelajaran kedua dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu pengorbanan demi cita-cita yang luhur. Nabi Ibrahim dapat perintah untuk membawa istrinya, yaitu Siti Hajar dan Ismail yang baru dilahirkan, ke suatu tempat yang sangat tandus. Secara naluri kebapaan tidak sampai hati untuk mencampakkan mereka di tempat yang tidak ada tanaman sama sekali, tidak ada hewan yang bisa diperas susunya, dan tidak ada suatu orang pun manusia yang bisa diminta pertolongan. Menghadapi pengorbanan ini, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 126, wa idza qala rabbuka hadza balada amina warzuqna minas sama, yang artinya jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya. Oleh sebab itu hadirin, marilah sama-sama di hari tasyrik yang ketiga ini kita ambil sebuah pelajaran di kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalagi kita di tengah hari ini kondisi yang luar biasa, kita harus melihat betapa banyak juga ujiannya kepada nabi-nabi kita. Itu adalah sebagai gambaran bagi kita sebagai manusia, karena kita sebagai manusia pasti akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai orang yang beriman, tatkala orang yang beriman cepat bermaksiat, tatkala Allah cepat akan mengingatkan. Tapi bagi orang yang tidak beriman, tatkala dia sering bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa taala sudah tidak peduli dan tidak akan mengingatkan kepada kita. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai kaum muslimin yang kuat iman, kita harus yakin dan sabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Walanabluwannakum bisayyin minal khawf wal zu'i wa naqsim minal amwali wal anfus. Pasti manusia akan dicoba dengan rasa takut, dengan kekurangan harta dan buah-buahan. Oleh sebab itu, perkuatlah iman kita, apalagi di kondisi hari ini yang luar biasa. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kondisi yang hari ini luar biasa. Mudah-mudahan umat Islam dimanapun dia berada, mudah-mudahan Allah selamatkan, khususnya kita di lingkungan kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala orang yang sakit, saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah sembuhkan dengan melalui kita berdoa hari ini bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya khusus bagi diri khotib, umumnya bagi hadirin semua ahli Jumat. Barakallahu li wa lakum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad.
Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal hafidun usikum bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbi hamdi minas sholihin rabbi hamdi minas sholihin rabbi hamdi minas sholihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zammilna bil afiyah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.